Untuk Kak Fitri itu alhamdulillah sudah kami tangani dan udah dibawa ke rumah sakit juga. Dan untuk Mbak Tuti juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga aja kedepannya nggak ada hal yang enggak ya. Kemungkinan Perbincangan mengenai sosok Mbak Fitri kembali mencuat di tengah ramainya konflik Ruben Onsu dan Sarwendah. Mantan asisten pribadi artis itu sebelumnya viral setelah menyampaikan pengakuan yang memicu berbagai spekulasi publik terkait dugaan ritual di Gunung Kawi. Kini perhatian netizen yang budiman beralih kepada kondisi kesehatannya setelah beredar kabar bahwa dirinya dikabarkan mengalami sakit parah setelah podcast tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Kabar mengenai kondisi Mbak Fitri semakin menyita perhatian setelah akun Jejak Backpacker mengunggah permintaan doa untuk kesembuhannya. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai penyakit yang dideritanya maupun penyebab kondisi tersebut. Meski demikian, berbagai spekulasi terus bermunculan di media sosial. Sementara konflik Ruben Onsu dan Sarwendah kembali dikaitkan oleh sebagian netizen yang berbakti dengan pengakuan yang pernah disampaikan mantan asisten pribadi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Ya, jadi kali ini gua perwakilan ya dari tim Jejak Backpacker. Dan barusan tadi sempat scroll TikTok, Instagram, YouTube. Itu banyak banget respon dari kalian. Terima kasih atas responnya dan perhatiannya kepada narasumber kami. Untuk Kak Fitri itu alhamdulillah sudah kami tangani dan udah dibawa ke rumah sakit juga. Dan untuk Mbak Tuti juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga aja kedepannya nggak ada hal yang enggak ya. Kemungkinan tim Jejak Backpacker ini mau ke Gunung Kawinya langsung. Dan itu aja. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, jangan panik, semuanya aman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian tahu nggak Mbak Fitri yang di podcast Jejak Backpacker itu ya, katanya sekarang lagi sakit parah. Padahal kan awal-awalnya dia sehat ya, sehat-sehat aja ya. Kenapa jadi sakit parah? Semoga Mbak Fitri cepat sembuh, penyakitnya segera diangkat ya. Tapi aneh juga ya. Ya ampun, Fitri, Jejak Backpacker, sakit, baru cerita sekarang sakit gitu. Semoga Fitri ya aman dalam lindungan Tuhan ya. Ya, kadang-kadang kan kalau kita bercerita ya, yang menurut kamu ini adalah sebuah kebenaran gitu kan. Pasti ada yang nggak suka, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan begitu Fitri. Ya Fit, takut saya loh ya kan. Sakti memang ya, sakti mandrakuna ya. Hari ini cerita beberapa hari sakit gitu ya. Sakti memang ini. Kalau mau ambil itu bisa nggak? Yang ambil itu yang dekat-dekat dulu gitu. Gak usah yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Kalau sudah mulai habis, yang dekat-dekat baru yang jauh-jauh gitu. Buat Fitri, katanya sakit ya, sakit parah ya. Oke, jika kamu sakit atau misalnya kamu udah sembuh, katanya udah sembuh, terus kamu masih mimpi-mimpi yang tidak wajar, kamu hubungin saya ya. Kamu hubungin saya akan bawa kamu, nih ya, buat kasih tahu ya, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian di sana. Akomodasi semua saya yang tanggung. Saya akan temui kamu dengan pemangku biar untuk nyembuhin kamu. Oke? Tolong disampaikan ya buat kalian ya, ke Fitri ya. Saya akan menjamin dia untuk dibawa kembali ke perkawi-kawian. Jika kamu mimpi buruk atau kamu belum sembuh sakitnya, atau mimpi kamu gak wajar, saya akan bawa kamu ke perkawi-kawian, semua saya tanggung ya. Oke, buat Fitri, thank you. Fasilitas bintang 5 saya tanggung. Nanti harus nginep di sana, harus segala macam. Tolong sampai ngerti terkait, saya peduli aja karena seorang ART yang sakit, mantannya, sakit itu sakitnya aneh. Oke, kita obatin lagi secara aneh. Jadi saya ketemuin dengan ketua pemangku di sana atau pemangku di sana tuh ngobatin kamu. Terima kasih. Sekarang itu tuh kayaknya aku baru gimana ya, aku mau cocok logikan ya kan sama keguguran yang 2 kali itu. Keguguran apa Inces? Ada keguguran 2 kali ya kan, katanya
katanya itu ya, dia tuh selalu ngebawa itu sesajen di perutnya itu ke kamar itu yang nggak bisa diganggu itu. Oh, terus setiap kali keguguran hartanya ditambah katanya. Hartanya ditambah. Ya kan berarti dia ini tuh sudah berjanji untuk menumbalkan nyawa. Iya, nyawa-nyawa orang-orang yang ada terlalu dekat sama dia, mungkin seperti anak atau suami gitu. Apa sih yang kita dapatkan gitu ya? Kita pengen harta yang instan gitu, seharusnya kita menumbalkan orang-orang terdekat, kok tega gitu. Di mana hati nurani gitu loh? Kayaknya nggak sesuai banget gitu sama yang ditampilkan gitu loh. Aduh, kenapa sih ini dunia ini tuh isinya topeng sandiwara semua gitu? Aku nggak habis pikir itu, kenapa bisa begitu ya? Emang begitu orang lain? Ada yang begitu demi harta gitu, terus menumbalkan nyawa anak, suami atau dan lain sebagainya, orang-orang terdekat gitu. Kok bisa gitu ya? Orang-orang seperti ini di sana nanti tuh cuman makannya apa coba? Makan darah. Di mana Inces? Ya di sana, di alam barza nanti. Kau tahu emang kau sudah ke sana? Makanya belajar makanya. Biar gini-gini nih ya, biar suka dandan, terus biar suka berpenampilan kayak gimana gitu, nggak ada alim-alim kelihatan. Tapi sudah tertanam pondasiku kalau masalah itu, pengetahuan itu dari kecil aku dididik kayak gitu ya, karena zaman aja gitu kan, kita ikut-ikutan gitu. Di sana nanti orang-orang seperti itu yang bekerja sama-sama hantu ya gitu ya, makannya cuman darah mereka di sana nanti, grogotin darah, terus kayak daging-daging mentah gitu. Inces nggak usah so tau ide. Coba kau duluan nanti. Coba kau duluan kau saksikan lah orang-orang yang pesugihan itu kayak gimana di sana. Kan mustahil kan kalau orang yang suka menumbalkan orang, terus makanannya kayak buah pir, terus buah-buah yang ada di surga, mana mungkin itu. Di agama mana pun nggak ada ajaran begitu, ya kan? Baik yang kita lakukan, baik yang kita dapatkan. Buruk yang kita lakukan, buruk yang kita dapatkan. Intinya gitu loh. Pasti sudah lihat kan podcastnya si mbak-mbak bertopeng hitam itu, yang kayak suatu pit, yang kalau setiap bulan Desember sebelum Natal itu datang bersama center class. Mbak ceritanya itu dibuat semirip-miripnya dengan kehidupan Sarwenda, dengan gosip-gosip atau cerita-cerita yang sedang beredar, itu yang diangkat kemudian diceritakan di dalam podcast tersebut. Dan orang-orang sangat percaya dengan cerita dari si mbak-mbak bertopeng ini. Jadi seakan-akan orang-orang mulai menggiring opini, karena di saat ini sedang hype-nya cerita tentang Sarwenda, mulai mereka menggiring opini kalau apa yang diceritakan mbak ini adalah tentang kehidupan Sarwenda. Tapi ada satu part yang Mbak Suat Kepit itu katakan kalau dia hanya bekerja sampai 2023, karena di situ posisinya bapak dan ibu bosnya itu sudah bercerai. Dan kalian tahu, Sarwenda dan Ruben bercerainya di tahun 2024. Jadi, menurut kalian, apakah itu benar cerita tentang Sarwenda? Astagfirullahaladzim. Lucu netizen Indonesia ini. Manusianya semakin terpuruk, semakin banyak masalah, semakin kuat fitnahnya. Nggak usah kau berdusta, nggak usah kau berbohong, nggak usah kalian memberikan kesaksian palsu. Itu dosa besar loh. Kau punya bayi loh, kau punya anak. Walaupun kalimatmu hanya mengetik, itu bisa mencelakakan dirimu. Karena menurut firasat saya sendiri, semua yang dikatakan itu dusta, semua yang dikatakan itu bohong. Saya melihat podcastnya, saya dengerin, saya cerna dengan akal. Itu semuanya bohong. Dari mulai gerak tubuh, suaranya, gerak tangannya, saya tahu itu dusta semua. Kebohongan yang pertama, hanya orang tolol, hanya orang bodoh, seorang artis
walaupun dia punya asisten pribadi melakukan pesugihan terang-terangan, itu bodoh namanya. Yang kedua, kalaupun itu benar, masa dia seberani itu memberikan kesaksian? Suara tanpa disamarkan, topengnya nggak ada gunanya. Kebohongan yang ketiga, seorang asisten sudah tahu si artisnya ini pesugihan itu bahaya besar. Berani itu dia memberikan kesaksian. Apa dia tidak takut? Apa dia nggak tahu bisa membunuh tanpa menyentuh? Jadi kesaksian itu kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu itu mencari masalah baru dalam hidupnya. Itu namanya pembodohan. Jadi jangan menggiring opini, nyebar fitnah, berdusta. Jangan sampai apa yang kalian tanam itu, apa yang kalian tabur itu pula yang kalian tuai. Yang dibilang sekarang dia itu sedang sakit parah selepas kasih kesaksian habis podcast. Itu tidak ada semuanya. Hanya mengiring opini supaya masalah ini semakin besar, supaya orang yang punya masalah semakin terpuruk, dan yang berdusta yang memetik hasilnya. Itu nggak baik. Kebohongan yang keempat, apa mereka nggak takut host dan yang memberikan kesaksian itu dicari sama artisnya? Kan udah nggak logika, udah nggak masuk akal menurutku. Udah terlalu jauh yang kalian bicarakan sampai terjadinya fitnah.